Surat Al-Kahfi, ya, ada sebuah hadis yang menunjukkan kepada hal itu. Memang hadisnya juga diperselisihkan apakah dhaif atau sahih. Namun saya lebih condong kepada pensahihannya. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan para ulama yang lainnya. Ya. Bahwa Nabi SAW mengatakan, man qara'a surat Al-Kahf, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, maka akan diberikan cahaya untuknya pada hari kiamat. Iya. Yang jelas ini dianjurkan. Namun apakah dianjurkannya itu membaca Al-Quran sekaligus atau boleh dicicil? Tidak ada keterangan. Yang jelas Nabi hanya mutlakan di malam Jumat atau di hari Jumat. Ya. Maka kalau misalnya ibu bawa paginya baca 2 lembar, siangnya 3 lembar, sorenya dihabiskan, silahkan. Tidak ada ketentuan dari Nabi SAW. Yang jelas Nabi SAW hanya menganjurkan membaca surat Al-Kahfi ya di hari Jumat. Allahu a'lam. Nah. Yang ke-9, yustahabbu qira'atu suratil kahfi. Dianjurkan membaca surat Al-Kahfi fi lailatiha, pada malamnya, au yaumiha, atau pada siangnya. Jadi dianjurkan, disunnahkan membaca surat Al-Kahfi pada malamnya atau pada siangnya. Jadi membaca Al-Kahfi ini bisa malam, bisa siang. Kalau tidak selesai malam, diselesaikan siang. Silahkan dibaca malam semua atau dicicil, ini tidak masalah. Dilanjut sampai waktu siang. Maka yang sunnah pada saat malam Jumat itu bukan membaca surat Yasin, tetapi yang sunnah membaca surat Al-Kahfi. Itu pun teknisnya tidak dilakukan dengan cara kumpul-kumpul berjamaah, tetapi teknisnya adalah sendiri-sendiri, nafsi-nafsi. Jangan sampai kita meninggalkan Yasin, tetapi kemudian kita terjatuh kepada membaca surat Al-Kahfi secara berjamaah. Jadi ini dibaca sendiri-sendiri, bisa malam atau juga siang. Kemarin di sesi tanya jawab sudah kita sampaikan, ada yang bertanya kemarin, saya masih ingat waktu itu, tentang membaca surat Yasin. Maka Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar itu menyebutkan bahwa, mengutip dalam mazhab Syafi'i, kata Imam An-Nawawi, mengutip pernyataan Imam Asy-Syafi'i, bahwa yang disunnahkan adalah membaca surat Al-Kahfi, bukan surat Yasin. Jadi yang dianjurkan adalah itu. Maka ketika kita mengamalkan sesuatu secara khusus, maka itu butuh dalil. Maka kita tidak boleh di dalam beramal secara khusus tanpa dalil. Tetapi kalau kemudian membaca Al-Quran secara umum, surat apapun, ayat apapun, itu bisa dibaca kapan saja. Dan semua ayat Al-Quran bisa dibaca kapan saja dan itu berpahala. Tetapi kalau kemudian mengkhususkan, maka mengkhususkan tersebut butuh dalil. Kalau tidak ada dalil, maka sebaiknya kita tinggalkan. Karena sesungguhnya kalau kita mau menyibukkan diri dengan sunnah, maka niscaya waktu kita ini akan habis dengan sunnah. Tetapi kalau kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak dituntunkan, maka nanti justru kita akan ketinggalan di dalam mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebaiknya kita kerjakan yang dituntunkan dan kita tinggalkan yang tidak ada tuntunannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, pada hari Jumat, atau alahu minan nur, maka akan diliputi cahaya ma bainal jum'atain, antara 2 Jumat. Allah alam bisawab, yang dimaksud 2 Jumat ini diliputi cahaya, kita tidak tahu. Itu bukan wilayah kita untuk membahas perkara yang gaib. Artinya di sini
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa ada keutamaan bagi kita untuk membaca surat Al-Kahfi, niscaya akan diliputi oleh cahaya antara dua Jumat. Tadi ini pertanyaan selanjutnya yaitu tentang hadis tentang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Apakah hadisnya sahih? Ini saya bacakan hadisnya. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara 2 Jumat. Nah, bagaimana saat itu? Oke, sekarang gini. Jadi berdasarkan hadis yang sahih, membaca surat Al-Kahfi tidak dibatasi waktu. Seperti dalam surat hadis riwayat Imam Muslim. Man qoro'a atau man hafidho asro ayatin min awali suratil kahfi usima min fitnati dajjal. Barang siapa yang membaca 10 ayat di awal surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindung dari fitnah dajjal. Itu contoh hadisnya sahih, tidak dibatasi waktu. Nah, sementara yang dibatasi waktu hadisnya ada 2, ada yauma lailatal Jumat, malam Jumat. Yang kedua yaumal Jumat, hari Jumat. Kedua-duanya dinisbatan kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Misalkan salah satu hadis yang menyebutkan man qoro'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati ado'a lahu minan nur bainahu wa baina baitil atiq. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan diterangi sejauh dirinya dengan Ka'bah. Nah, maka hadis-hadis yang membatasi waktu baik malam Jumat atau hari Jumat, hadisnya dhaif. Apa Bu? Dhaif. Hadisnya dhaif. Saya ambil contoh. Misalkan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman di jilid 2 halaman 474, nomor hadis 2444. Hadis ini dhaif dengan sebab satu di antaranya ada rawi pewarta hadis yang bernama Hushaim bin Bashir. Semua ulama sepakat rawi tersebut itu dhaif, terutama dari sisi terjadi penyamaran sanad, seperti yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Ta'rif Ahli Taqdis di halaman 158, biografi nomor 111. Itu diantara contoh hadis tentang baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Kenapa kita menilainya dhaif? Contoh lain yaitu dengan ungkapan man qoro'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati atau fi yaumil jumu'ati ado'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Maka akan diberi cahaya untuk dirinya antara 2 Jumat. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak dan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubro di jilid 3 halaman 249, nomor hadis 5792. Kembali, hadis ini juga dhaif. Apa Bu? Dhaif. Nah, karena ada pewarta hadis atau rawi bernama Nuaim bin Muhammad, semua para ahli sepakat rawi yang bersangkutan sodukun, jujur, tapi yukhti'u, keliru. Bahkan seorang imam menyebutnya kasirul khoto, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kesimpulannya,
Surat Al-Kahfi memang benar punya keutamaan. Bacanya jangan dibatasi waktu. Yang membatasi waktu khusus hari Jumat atau malam Jumat tidak ada syariatnya karena hadisnya dhaif. Begitu Ibu, Bapak? Begitu ya. Bid'ah gitu. Jadi sengaja membaca di hari Jumat bisa bid'ah. Bid'ah lagi, bukan bid'ah lagi, bid'ah.